Ya, baik ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di layar muncul ya? Belum muncul ya? Kita munculkan dulu di layar. Ya, hari ini kita bahas mengenai ini ya, apa namanya, RPP ya, di awal-awal ini kuliah kita bahas mengenai RPP. Mata kuliah ini aplikasi sosial media. Ya, aplikasi sosial media ini mata kuliah umum ya, yang biasa diampu di program studi di luar informatika. Ini kebetulan informatika ya, jadi di luar program studi informatika. Kalau kodenya 12 ini berarti ini miliknya ke mata kuliah eh, prodi teknologi informasi ya. Meski demikian, mata kuliah ini juga digunakan oleh eh, program studi lain ya, termasuk ekonomi ya, termasuk apa namanya, PAUD PAUD ya, hukum dan lain sebagainya. Ini hampir digunakan seluruh program studi. Oleh karena itu mata kuliah ini umum ya. Prasyaratnya juga hampir tidak ada, tapi khusus untuk informatika ini Anda punya kelebihan kemampuan atau kelebihan kemampuan yang tidak dimiliki oleh program studi lain, yaitu tentang informatika. Nanti di program studi hukum juga demikian, dia punya kelebihan di bidang hukum. Bagaimana nanti menggunakan sosial media juga dibahas mengenai hukum di dalamnya. Masing-masing program studi punya kelebihan. Kalau ada kelebihannya di bidang teknologi. Ya. Mata kuliah ini membahas mengenai definisi media sosial ini ya, membahas mengenai definisi media sosial, kemudian konsep dan berbagai aplikasi media sosial. Eh, karena biasanya saya akan tanya, apakah Anda sudah punya media sosial, akun? Berapa orang yang sudah punya? Banyak ya. Sudah Pak, sudah. Nah, bagi yang belum punya, berdasarkan survei sebelumnya di beberapa kelas, ini hari Jumat ya, di kelas terakhir ini, eh, ternyata masih ada yang belum punya aplikasi media sosial ya. Jadi sudah sampai semester ini belum punya media sosial apapun, Facebook juga nggak punya, atau mungkin punya tapi lupa gitu ya. Ya, mulai sekarang Anda mulai diaktifkan lagi ya, diaktifkan lagi. Karena ini nanti untuk tugas ya, untuk tugas, untuk bagaimana Anda bisa menerapkan materi kuliah ini ke dalam media sosial yang Anda miliki. Kemudian terkait dengan hukum juga etika hukum, etika dan hukum. Etika atau kalau di internet disebut netiquette ya. Ini landasannya adalah bagaimana kita menggunakan media tadi untuk bersosialisasi. Ada diikat hukum dan etika, tidak bisa sembarangan. Jadi media itu hanya sarana apa, alat, tools ya. Kemudian memahami keterampilan dalam mengelola berbagai aplikasi sosial media. Nah ini bagaimana kita terampil menggunakan media sosial itu untuk tujuan-tujuan tertentu ya. Tujuan tertentu dalam hal ini tujuannya adalah positif ya, bukan tujuan negatif. Ingat, media ini adalah tools, sama mirip seperti pisau gitu ya.
pisau itu bisa bermanfaat kalau kita bisa menggunakan pisau itu untuk mengiris berambang, bawang, mengupas mangga, tapi akan berakibat negatif bila digunakan untuk hal-hal yang di luar peruntukannya. Nah, itu juga dengan media sosial ini ya, jadi arahnya adalah dimanfaatkan untuk tujuan positif secara optimal. Kemudian setelah kita menggunakan juga kita harus bisa mengukur sampai beberapa efektif ya kita memanfaatkan media sosial itu secara efektif ya. Ada alat ukurnya ya. Ada alat ukurnya. Ya, kalau Anda menggunakan pisau, caranya ngukur gimana? Ya mungkin diukur dengan timer. Berapa iris misalnya ketimun yang Anda potong. Berapa iris dalam waktu 60 detik, 1 menit ya. Dihitung. Kalau biasanya ada lombakan ya. Nah, itu sudah termasuk alat ukur ya. Alat ukurnya dengan menggunakan detik. Tapi bagaimana kalau media sosial diukur? Nah, itu ya. Kita nggak tahu ya caranya mengukur. Nah, itu ada sendiri ya. Ada softwarenya sendiri. Ya berapa impresif ya konten kita yang kita gunakan, yang kita sebarkan di media sosial, impresif dan engagement. Itu berapa banyak orang melihat gitu ya, melihat atau menjangkau kontennya, itu terjangkau dulu, menjangkau ke masing-masing audiens ya. Jadi kalau kita lihat di media sosial yang kita gunakan, lebih sering kita nonton video itu ya, video-video pendek gitu. Itu banyak orang yang melihat. Menurut Facebook, sepertinya 80% pengguna Facebook menonton video reel. Itu ada informasinya dari Facebook tadi kayaknya. Saya baca sekilas ya. Mau tak tunduk tuh susah. Nah itu ya. Dan lain sebagainya. Jadi mengevaluasi penggunaan kita. Jadi ada tujuan yang harus kita gunakan, yang harus kita capai, kemudian diukur, dievaluasi sehingga kita bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Itu ya evaluasi. Penting ini ya. Capaian pembelajaran, kalau Anda sudah mengikuti mata kuliah ini, maka Anda diharapkan mampu menerapkan dan memanfaatkan sosial media sesuai dengan tujuan dan manfaat. Sekaligus mengevaluasi penggunaannya untuk mencapai tujuan. Tujuannya ini adalah tujuan skalanya enterprise ya, perusahaan. Jadi nanti kita menggunakan media sosial itu mewakili perusahaan. Kalau pribadi sih kayaknya ya bisa juga sih, cuma arahnya bukan ke sana ya. Arahnya lah lebih ke enterprise, penggunaan media sosial untuk bisnis. Kompetensi inti yang diharapkan dari mengikuti mata kuliah ini ada banyak. Saya tulis ini banyak, saya susun sendiri ini ya. Mengenal konsep etika dan konsekuensi hukum, ini penting banget jadi kompetensi kita. Dengan menguasai konsep dan etika, netiquette gitu ya, lalu hukum-hukum yang melandasinya, kita akan menggunakan media sosial itu secara sehat gitu ya, nggak sembarangan ya. Kemudian menganalisis kebutuhan media sosial, jadi kita menggunakan media sosial itu ya tentu untuk tujuan yang bermanfaat, bukan untuk tujuan yang tidak bermanfaat. Hampir semuanya, walaupun bentar ya, lagi ada minta. Sampai di mana tadi? Menganalisis kebutuhan sosial media sesuai dengan tujuan penggunaan, tujuan yang manfaat.
Lalu merancang dan mendesain penggunaan sosial media. Merancang dan mendesain tujuan penggunaan. Memangnya ada rancangan? Iya, ada merancang kita. Jadi hampir setiap konten itu punya ciri ya. Ciri konten-konten enterprise gitu ya, media sosial yang digunakan misalnya untuk oleh media massa itu punya ciri ya. Misalnya Detik, Detik, tahu Detik ya, Detikcom, itu dia punya ciri ya, ciri khas. Biasanya ada di awal tuh ada bunyi-bunyi cipuyuk, bikin telinga itu rasanya sakit gitu ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa melihat itu, maka nggak nggak kaget lagi dengan suara itu, kayak ada jumper. Kemudian ada gambarnya juga beda. Kemudian kalau di BBC juga punya gaya sendiri. Kalau di Tribun, Tribun itu punya gaya sendiri ya. Di media apa, Kompas dan lain sebagainya itu punya style sendiri, gaya sendiri. Nah, terancang itu ya, ada punya maksud ya. Semua video itu tadi ada punya maksud, ada punya strategi rancangan, didesain, pembukanya didesain. Yang beda lagi itu adalah kumparan ya. Kumparan itu hampir nggak ada suaranya. Suaranya cuma musik doang, kemudian ada tulisan-tulisan doang. Nah, kurang lebih seperti demikian ya, media-media massa yang berkecimpung masuk di ranah media sosial. Kemudian mengukur dan mengevaluasi ya tadi ya. Jadi diukur, evaluasi ini berapa jangkauannya, berapa orang yang ngeklik gitu ya, bisa diketahui di situ. Kemudian berapa orang yang menindaklanjuti dari konten yang kita broadcast, kita sebarkan. Tindak lanjuti itu diikuti. Misalnya kalau misalnya jualan gitu ya, itu ada pengguna yang sampai mengklik pembelian gitu ya, sampai mengikuti transaksi. Nah, itu bisa diketahui. Berapa transaksi orang-orang yang melakukan transaksi itu bisa diketahui juga. Nah, caranya gimana? Ini penting banget untuk mengukur efektivitas jualan kita. Jadi semua itu ada strateginya ya. Iklan-iklan yang ada saat ini sudah cukup bagus ya. Ini dipicu oleh pandemi beberapa waktu yang lalu ya. Pandemi sekarang sudah mulai mereda, tapi dampaknya dari pandemi itu bisa terlihat sekarang ya, banyak orang menggunakan internet ya. Kemarin dipicu oleh pembelajaran daring. Sampai saat ini seperti kuliah hari ini juga efek dari pandemi ya. Sebenarnya saya mau tatap muka ya, cuma berat kalau kelas malam ini. Badan saya kok rasanya ayang-ayangan kelas malam. Jadi kebetulan hari Jumat juga ini, akhir-akhir ini udah mentok gitu ya. Rasanya pegel semua, jadi udah deh main daring aja deh. Daring aja. Kalau kelas pagi mungkin masih tatap muka gitu ya, di kelas. Kalau daring kelas malam daring aja deh. Berat. Nah, ini materi inti yang harus kita kuasai ya, harus kita kuasai. Nah, di sini ada mata kuliah dan bahan kajian, capaian-capaian yang harus kita capai dalam satu semester ini. Ada harus menguasai ini, menguasai itu, mampu ini, mampu itu, dan sebagainya. Bisa dibaca sendiri. Tujuan saya sampaikan ini adalah Anda punya bayangan materi apa saja yang akan dipelajari dalam satu semester dan mengetahui apa saja ini sehingga Anda bisa mempersiapkan diri lebih dulu gitu ya, mempersiapkan diri sebelum pelaksanaan kuliah. Jadi kita belum masuk kuliah ya, baru minggu depan insya Allah. Nah, ini materi-materinya ini Anda bisa dahului gitu ya, pelajari dulu gitu ya. Dan di terakhir-terakhir nanti akan ada proyek akhir ya, proyek pengembangan sosial media enterprise ya, sosial media yang harus Anda kerjakan dan dikerjakan kelompok atau perorangan
dia ada tugasnya masing-masing ya. Ada soalnya masing-masing. Nah, itu keren kan. Bahan kajian, bahan pokok bahasan satu ini hari ini ya, pengantar dan konsep sosial media ini belum saya sampaikan tahun ke depan. Kita bahas hari ini tentang ini aja dulu, RTP ya. Kemudian perilaku sosial, etiket, hukum berlaku di Indonesia, netiket ya. Berbagai kebutuhan metode analisis sosial media. Nah, kebutuhan sosial media itu seperti apa, kemudian metode analisisnya seperti apa, kita pelajari ya. Kemudian prinsip komunikasi dan hubungan masyarakat ini penting banget, ini menjadi dasar kita belajar komunikasi ya, belajar komunikasi terutama dengan media sosial. Nah, ini penting banget. Dasar pembuatan konten sosial media, penerapan pada konten teks dan foto media sosial. Nah, ini biasanya teks itu ada foto, kemudian disertakan teksnya, gitu ya, ada caption. Nah, jadi foto nggak bisa berdiri sendiri gitu ya. Kadang karena foto itu mengandung apa ya, universal, bahasa universal yang bisa banyak sudut pandang. Nanti orang cerita itu macam-macam. Nah, ini perlu diperjelas dengan teks, dengan bahasa, dengan penjelasnya berupa caption. Captionnya juga harus sesuai ya, sesuai. Penerapan konten suara dan video. Nah, suara dan video ini penting juga. Kalau suara banyak orang mengetahui biasanya, tapi kadang video itu disertakan suara, selain suara juga ada teks gitu ya, ada teksnya. Bagaimana kita membuat itu semua. Identifikasi kebutuhan sosial media untuk berbagai tujuan, terutama enterprise. Ya, tujuannya masing-masing, misalnya mahasiswa dengan dosen beda. Kalau mahasiswa, ya tujuannya mahasiswa adalah selesai kuliah itu ya, targetnya adalah jadi sarjana gitu ya. Dengan IPK sekian gitu ya, IPK-nya 3,5 ke atas, cum laude gitu ya. Maka biasanya konten-kontennya terkait dengan cum laude tadi, bagaimana meraih cum laude, bagaimana mencapai IPK tinggi, bagaimana menjaga konsistensi, bagaimana bangun pagi, bagaimana aktivitas di kampus dan sebagainya. Ceritanya seperti itu ya. Kalau dosen juga demikian, dosen itu cita-citanya adalah paling mentok jadi profesor gitu ya, guru besar, itu mentok sudah itu ya. Kayak silat gitu ya, silat itu ada tingkatannya ya, sabuk putih, sabuk hijau, sabuk merah paling tinggi, sampai jadi guru, master dan sebagainya. Wah, sudah jadi Brahma Kumbara itu punya kesaktian, udah itu paling tinggi gitu ya, masih ada lagi tinggi lagi gitu, dan seterusnya, kurang lebih sesuai dengan tujuannya itu ya masing-masing. Jadi konten itu macam-macam ya, makin banyak orang yang berbeda-beda juga macam-macam. Ada juga orang yang ya, ada juga orang yang tujuannya itu mengomentari orang lain. Itu tujuannya sudah itu, bikin orang berisik dan sebagainya, bikin media sosial berisik dan sebagainya. Ini ada yang bertujuan seperti itu. Setelah kita mengetahui tujuannya, maka kita melakukan analisis kebutuhan dan desain. Loh, desain sosial media, desainnya seperti apa? Ya desainnya tadi, desainnya kayak Detik itu punya cara-cara sendiri gitu ya. Kalau Kompas itu punya gaya-gaya sendiri. Semuanya sudah terbiasa, sudah jadi trademark gitu ya, ciri khas. Kemudian menghimpun dan mengelola data sosial media. Karena sosial media ini banyak, bagaimana kita menghimpun dan mengelola, memanfaatkan berbagai macam tools sosial media. Jadi ada alat yang digunakan untuk menghandle seluruh data media sosial ini. Alatnya seperti apa? Kemudian proyek akhir ini ya, penting banget nih ya.
Mata kuliah prasyarat nggak ada ya. Prasyarat untuk mengikuti ini karena mata kuliah ini umum, bisa diikuti oleh siapa saja, semester 1, semester 3. Ini biasa kan di sini ditawarkan untuk semester akhir ya. Anda kan semester 7 ya. Nah, buku-bukunya adalah ini daftar pusakanya ya. Nah, buku-bukunya adalah ini, kita ambil best practice Humas. Jadi tentu saja Humas itu banyak ilmunya, sehingga kita nggak mungkin pelajari semuanya ya. Kita ambil yang praktisnya saja, ini praktis terbaik ya. PR di bidang bisnis dan pemerintahan. Nah ini ya. Jadi kita nanti kenapa kok Humas ini kan kita nanti ini nih ya. Nah, jadi kita enterprise-nya ini media sosial yang sifatnya menghandle bisnis ya, baik pemerintah atau swasta. Nah ini aja cara-caranya ya. Kemudian manajemen humas, di dalamnya bukunya ini banyak ya, manajemen humas dan sebagainya. Nah ini humas ini kan tidak dipelajari oleh orang-orang komputer, tapi padahal orang-orang komputer seperti Anda, informatika penting juga menguasai humas. Kemudian buku yang kedua, Jubilee Enterprise, strategi memenangkan isu sosial media. Ini penting juga ini, strategi memenangkan isu sosial media. Jadi kita bisa mengetahui apa sih yang terjadi di media sosial, ini penting juga, sehingga kita bisa menyikapinya. Jadi kalau kita tidak bisa menyikapinya, kita bisa terlarut di dalamnya, bisa ikutan kelahi dengan orang, bisa ditangkap polisi juga. Nah, ini bagaimana supaya kita mengetahui bahwasanya ada isu di sini di media sosial, bagaimana sikap kita gitu ya. Kemudian ada buku ini, media sosial, identitas dan modal sosial. Ini buku hasil skripsi kalau nggak salah. Media sosial, identitas dan modal sosial. Tapi lama bukunya ya, 2016. Ini juga 2016. Bukunya lama, 2016, tapi lumayan lah untuk belajar gitu ya. Nah, ini dia menggunakan Kaskus ya, waktu itu Kaskus. Tapi lumayan lah buat belajar. Yang keempat adalah bukunya ini, Tips Produktif Bersosial Media. Produktif itu biasanya yang disebut produktif itu biasanya menghasilkan uang. Kalau nggak menghasilkan uang, menghasilkan kebahagiaan misalnya, apakah produktif? Nah itu kalau produktif biasanya dipakai untuk ini apa namanya, lembaga keuangan, pinjam-pinjam apa namanya, lembaga finansial, kalau pinjaman itu dibedakan jadi dua kelompok ya, pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Nah kalau beli motor gitu itu konsumtif ya, pinjaman konsumtif. Tapi kalau motornya dibuat untuk usaha misalnya, maka itu produktif ya, usaha. Jadi disebut konsumtif itu biasanya tidak menghasilkan uang, biasanya dalam jangka waktu lama uangnya muncul. Dicari kebahagiaan dulu baru dapat uang. Termasuk pendidikan itu konsumtif juga, pendidikan. Loh kan nanti bisa dapat uang, ya bisa dapat, bisa enggak kan. Ya, pendidikan itu tujuannya bukan untuk mencari uang ya. Pendidikan tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi supaya Anda cerdas gitu ya. Pendidikan. Kalau cari uang itu ya bekerja. Bekerja, berusaha, berjualan, berdagang, cari uang. Pendidikan mencari uang. Kan nanti keahliannya Pak, lain lagi itu keahlian. Pendidikan keahlian. Ya, bisa dapat uang, bisa enggak malah. Kayak cerdas. Nah ini ya. Nah yang disebut produktif ya tadi ya, jadi menghasilkan uang. Kalau disebut pinjaman produktif itu ya biasanya digunakan untuk usaha, langsung muncul
hasilnya. Misalnya Anda pinjam duit 100 juta untuk usaha, nah labanya 50%, kembalikannya dapat bunganya 20%, 120 juta. Anda kembalikan 120 juta, nah Anda dapat untung 30 juta sisanya. Nah, itu produktif namanya. Jadi kalau mau dipakai, dibeli baju konsumtif, beli motor konsumtif. Kemudian nomor 5 ini, Dian Martin, seni penulisan efektif untuk digital marketing. Nah, digital marketing penting juga ya. Ini kemarin saya sertifikasi digital marketing. Lumayan ya, ternyata banyak sekali hal-hal yang tidak saya ketahui ya di dalamnya. Jadi punya wawasan. Kemudian saya ujian ya, seleksi BNSP. Alhamdulillah dapat sertifikat LSP ya, yang tanggungan BN. Sertifikasi deh. Oke ya. Cuma nomor 5 ini saya kurang rekomendasi ya, karena di dalamnya ada tips yang menurut bahasa itu nggak boleh. Misalnya tips untuk bunuh diri ya, itu nggak boleh dibuat main-main ya, bunuh diri itu ya. Nggak boleh buat contoh juga nggak boleh. Contoh-contoh yang lain yang kontroversial itu banyak sekali ya. Nggak harus menggunakan kata-kata itu. Nah, di buku ini ada muncul seperti itu. Bukunya di mana Pak? Ini bukunya di sini. Kita buka ya. Go. Google. Jadi bukunya semuanya ada di Google Book ya. Buku misalnya tadi apa buku? Ini ya. Best Practice Humas Kriantono Rahmat Kopi Public Relation Bisnis. Bukunya juga tahu ada ya. Nah ini ya bukunya. Kita bisa, kalau beli mahal ini 217. Nah kemarin saya nggak beli, saya pinjam dari perpustakaan ya. Perpustakaan ada ya. Jadi ini bukunya persis harganya 200, mahal banget, 600 halaman. Oh tebel banget bukunya ya. Tapi tentu saja tidak kita pelajari semua, mana yang penting, yang relevan ya untuk kuliah kita. Dan ada lagi buku ini, Strategi Memenangkan Isu Sosial Media, ini penting. Tapi ini bukunya ada di sini juga. Strategi Supile. Ini ya, kita muncul ini. Bukunya murah, 33.000 saja. Ini bisa dibeli ini ya. 33.000 saja. Strategi Memenangkan Media Sosial. Buku ini lumayan bagus. Baik ya. Ini buku-buku yang digunakan tadi. Yang lain buku-bukunya sudah saya beli ya. Di mana? Di sini. Sebagian sudah saya beli. Yang buku ini. Ya, ini ya. Ada 3 ini ya. Tips ini belum saya beli ini 50. Nunggu duitnya dulu ini. Ini juga belum saya. Nah ini, yang ini gratis ya. Jadi 3 buku tadi sudah ada. Tinggal dibeli ya. Mau beli.
Yang gratis cuma ini aja. Ya. Cuma kekurangannya gratis ini nggak ada tahunnya. Nah, tahunnya kapan kita nggak tahu juga. Apa masih relevan dengan saat ini, kurang tahu juga. Isinya bagus, ada gambar-gambarnya ini. Nah, cocok untuk para penyuka media sosial. Nah, ini buku-buku penting ya, jadi dasar kita untuk belajar media sosial. Kemudian kita bahas lagi tentang komponen penilaian. Selain buku-buku yang saya sebutkan tadi itu boleh ya, silakan aja. Misalkan masih relevan dengan materi belajar kita. Kemudian komponen penilaian seperti biasa, ini komponen penilaiannya sudah setel ya dari universitas, kita nggak bisa otak-atik lagi ya. Nah, cuman saya perlu tegaskan kalau tugas diberikan itu jangan sampai bolong ya, Anda kerjakan tugasnya bisa satu atau beberapa kali tugas gitu ya. Jangan sampai bolong, karena kalau bolong kurang nanti tugasnya. Tugasnya itu bukan untuk saya tapi untuk diri Anda sendiri ya. Nah, itu ya. Kuis juga demikian. Jadi kalau tugas itu misalnya dikumpulkan besok, Anda nggak bisa ngumpulin besok, bisa beberapa hari berikutnya, silakan aja. Tapi tentu saja nilainya akan berkurang. Ya. Dan tentu saja tugas isinya ya relevan gitu ya, nggak asal comot tugas gitu ya, nggak asal copas dan sebagainya. Ini seringkali mahasiswa mengumpulkan tugas itu copas gitu ya, itu dihindari. Kemudian kuis ya juga demikian, dan UTS dan UAS itu kita akan menggunakan sistem ruang maya ini ya. Ya, ini ruang maya. Nah, seperti biasa ya, semester kemarin juga sudah digunakan. Silakan dicek sendiri ya, daftar sendiri. Nah, ini ruang maya tuh. Jangan lupa diupload foto formal ya, fotonya jangan foto medsos ya. Anda foto yang backgroundnya mobil gitu ya, mau pamer mobil, atau foto lagi berenang gitu, jangan ya. Fotonya standar kayak gini ya, fotonya Pak Subur ini. Ya. Kemudian nanti di sini ada mata kuliah yang Anda ikuti, terutama mata kuliah yang saya asuh ya. Kalau mata kuliah yang di luar itu ya nggak ada di sini ya, ngapain saya masukkan di sini. Ya, itu ya. Jadi perhatikan ujiannya ya, ujiannya juga harus sesuai dengan waktunya ini. Ya, jadi UTS UAS itu mengikuti jadwal yang sudah disetel. Nanti kalau sudah masuk waktunya ini warnanya jadi biru ya, jadi mulai gitu ya. Tapi kalau di luar waktu itu, maka yang muncul di sini di luar waktu ujian. Nah, kalau sudah berhasil melakukan ujian, muncul di sini tombol lihat jawaban Anda, misalnya ini ya. Muncul di sini jawabannya. Jika yang lain, misalnya ini. Ini ada apa namanya? Ada form nilainya. Nah, ini. Nah, ini kalau nggak telat ujian ya, telat ujian, telat ya telat, nggak ikut ujian. Nah, kemudian bagaimana supaya kita tidak telat ujian ya? Kan kalau telat itu lewat dari waktu yang diberikan ini, maka Anda akan ditolak ya, nggak bisa ngumpulin. Caranya bagaimana? Nah, caranya begini, supaya Anda tetap ada di waktu yang diberikan. Misalnya ini ada 5 soal nih, ada 5 soal. Ya.
Misalnya Anda mampu menjawab 3 soal ini ya. Jawab 3 soal dalam waktu 1,5 jam. Waktunya masih ada sisa 15 menit. Sementara ada 2 soal yang belum Anda jawab misalnya. Nah, itu segera kumpulkan 15 menit tadi, gunakan untuk mengumpulkan jawaban Anda, walaupun 3 aja gitu ya. Nggak apa-apa. Kan kurang nilainya Pak, ya iyalah kurang, tapi kan daripada 0 nanti Anda masih ngerjain lagi 15 menit 2 soal kan sayang Pak, terus Anda kerjain yang 2 soal berikutnya, waktunya nggak cukup 15 menit. Kalau nggak cukup, telat nanti resikonya adalah Anda akan nggak ngumpulkan sama sekali nanti ya. Kalau nggak ngumpulkan sama sekali, Anda sendiri yang merugi kan ya. Nah, daripada 0, mending 3 ini ya. 3 ini sudah Anda punya jawabannya. Jadi kan nggak telat kan. Nah, udah tenang. Sisa 15 menit bisa Anda kerjakan. Misalnya 15 menit itu Anda dapat mengerjakan nomor 4 misalnya, maka Anda tambahkan lagi gitu ya. Jadi yang jawaban pertama tadi ada 3 jawaban. Setelah ada 15 menit, maka Anda dapat 4 jawaban. Upload lagi 2 kali. Itu supaya tidak ketinggalan gitu ya. Tapi kalau Anda nunggu sempurna semua, ya nggak selesai-selesai, nggak sempurna. Namanya ujian. Ujian itu ya ujian. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan ujian gitu ya. Ujian itu penuh strategi gitu ya. Kalau Anda nggak punya strategi ya ketinggalan sudah. Itulah ujian ya. Bisa ditangkap ya teman-teman sekalian ya. Foto, jangan lupa fotonya harus foto student ya. Yaitu DSWS sesuai dengan kalender akademik. Anda boleh ujian susulan kalau tidak diklik ya, tidak ikut ujian saat itu. Tapi ujian susulannya juga terbatas ya, waktunya juga terbatas. Segera Anda bisa mengikuti ujian susulan. Kemudian presensi ini dihitung semuanya ya, kehadirannya ya. Yang presensi itu kan kehadiran ya, bukan absensi. Kalau absensi itu nggak hadir, nggak hadirnya nggak dihitung. Yang dihitung hanya hadirnya saja. Kalau nggak hadir termasuk bolos, termasuk tidak masuk, ya pokoknya nggak masuk ya. Mau itu bolos, mau itu ngantuk, ya. Mau itu sakit, mau itu ke lokasi, mau kerja dan sebagainya. Ya kalau nggak hadir ya nggak hadir. Ya. Sekarang metodenya lain ya. Pasca COVID, pasca pandemi metodenya lain, ada normal baru ya. Maka kuliah juga punya gaya baru yaitu sinkron dan asinkron. Sinkron itu langsung, kalau asinkron bisa rekaman. Jadi gimana dong? Kan aku bisa ngikutin kuliah rekaman gitu ya. Nah, oleh karena itu Anda presensi saja gitu. Misalnya pas besok kuliah Anda sedang di Samarinda ikut lomba gitu ya, atau kerja gitu ya. Nggak bisa kan kuliah malam, akhirnya ya presensi saja, nggak apa-apa gitu ya. Asalkan di jam itu ya, di waktu itu ya, di waktu kuliah itu ya, klik aja nggak apa-apa. Nah, itu nanti kan bisa ikut kuliah asinkron berikutnya, bisa nyusul kuliahnya ya enggak. Jadi nggak ada izin ya, silakan aja di tempat Anda bisa presensi di situ, klik gitu ya, tinggal diklik pakai HP-nya sendiri. Kita tidak menggunakan QR code gini ya, saya tidak menggunakan QR code ini. Nah, saya tidak terus menempel ini di layar kan nggak mungkin. Jadi itu ya, mahasiswa semuanya. Kemudian etika ini penting juga, terutama terkait etika akademik ya. Ini nilai tentang kejujuran ya, kejujuran akademik.
juga termasuk interaksi personal Anda dengan saya, Anda dengan mahasiswa dengan dosen gitu ya. Jadi perhatikan itu ya cara-cara komunikasi dengan dosen ini kan untuk belajar gitu ya. Misalnya Anda mau mengabari Pak Subur besok mau ujian, cuma mengabari, perhatikan waktu dan tempat gitu ya. Waktu terutama jangan sampai malam hari gitu ya. Lebih baik pagi-pagi nggak apa-apa, pagi menjelang berangkat ya. Daripada malam gitu ya. Nah, kasih informasi atau sore lah ya, sore atau petang, jangan sampai malam-malam ya, jam 10 lewat, jam 11 belum ada SMS itu ya. Etika personal ya, supaya nggak ganggu juga kan ya. Kemudian nilai-nilai ini silakan dibaca sendiri ya, karena ini sudah jadi ketentuan dan sering disampaikan berulang-ulang, saya nggak perlu jelaskan lagi, silakan dibaca sendiri lagi. Itu saja dari saya ya, penting banget ya, ini daftar kuliah kita tatap muka, kuliah di pertemuan berikutnya ya. Jadi saya sampaikan ini dulu, jadi ke depan baru kita mulai masuk ke langkah pertama, yaitu konsep sosial media. Silakan dipelajari dulu apa itu konsep sosial media, cara kerjanya dan sebagainya, penting banget supaya bisa mengikuti kuliah pertemuan berikutnya. Baik, ada yang ditanyakan mas-mas? 2 orang aja ya, salah. Sudah cukup Pak, paham. Cukup jelas Pak. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini kuliah hari ini. 3 orang ya. Kemungkinan kita akan kuliah mungkin cuma, kalau jumlahnya kurang dari 10 orang kayaknya kita akan dipindah kelasnya, cari nanti kelas di yang lain ya Mas ya. Mungkin 2 minggu, ini sudah 1 minggu ya, minggu depan biasanya gitu ya. Anda cek saja dulu, diikuti terus ya, mudah-mudahan kelas ini masih berjalan di pertemuan berikutnya. Baik Pak. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu insyaallah minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.